Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai distribusi frekuensi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Mahmuda, Fitria Febrianti, dan Nur Laila. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian distribusi frekuensi. Salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi distribusi, pembagian frekuensi distribusi, atau pancaran frekuensi distribusi. Sedangkan frekuensi sendiri berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Yang kedua, batas kelas atau class limit adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah, lower class limit, dan batas kelas atas, upper class limit. Yang ketiga, titik tengah kelas atau tanda kelas. Tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas sama dengan setengah batas atas ditambah batas bawah kelas. Selanjutnya, macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terdiri dari dua macam. Yang pertama, distribusi frekuensi kategori, dan yang kedua, distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori merupakan distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya dan disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Sedangkan distribusi numerik merupakan distribusi yang pernyataan kelas-kelasnya disusun secara interval atau didasarkan pada angka-angka. Kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya.
Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif yaitu distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut O'Keefe. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan lajur atau baris, yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Sebelum menggunakan tabel, ada 3 tahapan yang perlu dilakukan pada data, yaitu penyusunan, penyederhanaan, dan pengelompokan. Yang pertama, tahap penyusunan, yang kedua, tahap penyederhanaan, dan yang ketiga, tahap pengelompokan. Jika data yang diperoleh banyak atau besar data kelompok, jumlah lebih besar dari 30, sebaiknya data itu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Selanjutnya, penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompokkan. Contoh, selanjutnya tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang ada di dalamnya disajikan pencarian atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari range sama dengan penyebaran atau jangkauan dengan rumus R sama dengan XT kurangi XR plus 1. R sama dengan H plus L plus 1. Keterangan XT atau H nilai tertinggi, XR atau L nilai terendah. Yang kedua, menentukan kelas atau kelompok. Ada 2 cara untuk menentukan kelas ini, yaitu dengan rumus dan dengan serompongan. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya sama dengan F relatif kelas ke 1, di mana N sama dengan jumlah data. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan
Relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian grafik. Seringkali untuk keperluan analisis, selain dibuat tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, data disajikan dalam bentuk grafik. Grafik yang berupa gambar pada umumnya lebih mudah ditangkap dan diambil kesimpulan secara cepat daripada tabel. Penyajian grafik diantaranya ada histogram. Grafik histogram atau histogram frequency merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhempit-hempit. Diagram batang digunakan untuk lebih memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar batang diambil dari selang kelas distribusi frekuensinya, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Diagram batang memungkinkan kita mudah memahaminya, akan tetapi akan lebih menarik bila sajian gambar erat kaitannya dengan apa yang disebut histogram. Sajian histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar, yaitu batang digunakan batang kelas dan bukan limit kelasnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan jeda atau ruang antar batang sehingga dapat memberikan kesan padat. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, buatlah absis atau sumbu mendatar X menyatakan nilai dan ordinat atau sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Yang kedua, buatlah skala absis dan ordinat. Yang ketiga, buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Dan ada poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Menentukan nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas kemudian dibagi 2. Contohnya, kelas ke-1 25 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya 29,5. Berikutnya ada diagram lingkar. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Dan yang terakhir ada ogiva. Untuk membuat grafik ogive terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif, sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya F. Diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi 2 yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau disebut negatif, dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau disebut positif. Langkah-langkah membuat grafik ogive antara lain menentukan nilai frekuensi kumulatif dan menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.